المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, saya akan kembali menjelaskan, meluruskan kesalahpahaman terhadap iman Kristen. Nah, Anda bisa melihat dalam sebuah ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Fadil Taslim. Beliau pernah satu forum dengan saya dalam sebuah dialog teologis yang diadakan oleh Abdullah Wasi'an Foundation di Surabaya, tepatnya di Universitas Muhammadiyah beberapa tahun yang silam. Nah, berikut cuplikan video ceramahnya. Sekarang dalil akal, yang beranak itu siapa? Yang punya anak siapa? Adam. Yang punya anak dalam kehidupan ini manusia. Yang punya anak dalam kehidupan siapa? Binatang. Paham ya? Yang punya anak itu binatang, ya. Maka kalau Allah punya anak berarti Allah kayak kurang ajar itu. Nah, dalam ceramahnya beliau menyalahpahami ajaran iman Kristen tentang gelar anak Allah bagi Yesus. Dianggapnya Allah itu punya anak secara biologis. Nah, tentu ajaran ini sama sekali tidak dikenal di dalam iman Kristen. Jangankan iman Kristen, dalam agama Yahudi pun yang sampai saat ini sebagian besar tidak mengakui, tidak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka tidak punya ajaran bahwa Allah itu punya anak secara biologis. Dan ini merupakan tema klasik dalam perjumpaan Islam Kristen sebenarnya. Tetapi yang lucu, yang menarik, dalam video yang lain, Fadil Taslim ini sudah menjelaskan tentang makna anak Allah bagi Yesus seperti yang diajarkan dalam kitab suci. Nah, sebelumnya saya akan kutipkan pernyataan dari Profesor Mahmud Mustafa Ayub dalam bukunya Mengurai Konflik Muslim Kristen. Di halaman 51, beliau menuliskan, apalagi sebagian besar ayat-ayat ini ditujukan, maksudnya ayat-ayat yang menyinggung tentang mustahilnya Allah itu punya anak. Menurut sebagian besar mufassir atau ahli tafsir, kepada orang-orang Arab Mekah yang mengklaim bahwa dewa-dewi mereka, Allat, Al-Uzza, dan Manat adalah anak-anak Tuhan. Dan begitu pula dengan malaikat. Jadi, orang-orang Yahudi dan Kristen seringkali terkena getahnya. Jadi, menurut Profesor Mahmud Ayub, sesuai dengan fakta historis di Mekah pada waktu itu, memang terdapat keyakinan terhadap paham politisme bahwa ada banyak Tuhan, di mana Allah sebagai the supreme being, Tuhan yang tertinggi, itu memiliki anak-anak secara biologis. Di antaranya disebut Al-Latta, Al-Uzza, Manat. Dan keyakinan semacam ini bukan keyakinan Kristen, tetapi ayat-ayat di dalam Quran yang sebenarnya menyinggung tentang keyakinan akan keanakan biologis bagi dewa-dewi ini, itu serta-merta ditujukan begitu saja terhadap iman Kristen. Nah, Profesor Ayub katakan, karena itulah orang Yahudi dan Kristen seringkali terkena getahnya, padahal sama sekali tidak meyakini hal itu. Misalkan dalam surat Al-Ikhlas, surat 112 ayat 3, di sana ada ungkapan lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Konteksnya ditujukan kepada orang kafir di Mekah. Tetapi seringkali pada masa ini dikutip untuk menyerang ajaran kekristenan tentang keanakan Sang Mesias, di mana Mesias disebut sebagai anak Allah sesuai dengan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Nah, ini perlu diketahui bahwa di dalam Perjanjian Lama sebutan anak-anak Allah itu sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang asing. Istilah itu menunjuk kepada para malaikat. Istilah itu menunjuk kepada umat Allah, bangsa Israel. Istilah itu juga bisa menunjuk kepada raja-raja orang Israel. Tetapi sama sekali tidak bermakna biologis. Istilah itu menunjuk relasi antara Allah dengan bangsa Israel, antara Allah dengan orang Yahudi, dalam relasi antara Allah dengan umatnya. Jadi sama sekali tidak memiliki makna biologis. Dan memang bukankah dalam bahasa sehari-hari istilah anak itu tidak serta-merta bermakna fisik atau biologis. Contoh anak kunci, anak tangga, anak bangsa, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelahiran dari seorang wanita. Tetapi itu makna kiasan. Nah, ini harus Anda tahu. Tetapi gelar anak Allah bagi Sang Mesias sesuai dengan yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama itu bukan hanya menunjuk relasi umum antara Allah dengan umatnya, tetapi itu menunjuk kepada hakikat Sang Mesias. Siapa Mesias itu? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama
ayat yang ke-18, di sana dinyatakan tentang hakikat Sang Mesias. Tetapi seorang pun tidak pernah melihat Allah, karena dalam keberadaan wujudnya Dia maha gaib, tidak bisa melihat. Tidak orang bisa mencapai, memahami seperti apakah keberadaan Allah itu. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Tetapi anak tunggal Allah, ada ungkapan anak tunggal Allah di dalam bahasa Yunani, teks aslinya digunakan kata monogenes, yang satu-satunya yang lahir, ya kan? Yang satu-satunya lahir dari Allah, Sang Anak, Sang Putra itu yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dia yang menyatakan seperti apakah keberadaan Allah, kuasanya, kasihnya, kebesarannya. Inilah makna gelar anak Allah bagi Yesus, bagi Sang Mesias. Tidak bermakna biologis, tetapi bermakna kiasan, menunjuk hakikat Yesus, menunjuk keberadaan Yesus. Seperti yang tertulis dalam pengakuan iman Nisea, di sana ada ungkapan, kami percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kami yang satu-satunya, anak Allah yang tunggal. Apa maknanya? Di dalam buku ini tafsir penjelasan tentang pengakuan iman Nisea, di sana makna Ibnullahul Wahid bermakna, dikatakan di sini, fahuwal wahid, Dia yang satu-satunya, alladhi huwa ibnullah, Dialah Sang Putra Allah, min nafsin tabi'atihi wa jauharihi wa lahutihi. Dia yang satu-satunya, yakni Putra Allah yang satu hakikat, tabiat, dan keilahian sama seperti Allah. Kenapa? Karena ungkapan Ibnullah itu menunjuk kiasan untuk kalimatullah. Jadi ungkapan anak Allah, Putra Allah itu menunjuk pribadi Yesus sebagai firman, kalimatullah, Sang Firman yang satu hakikat, satu wujud di dalam diri Allah. Karena itu dikatakan lebih jauh di sini, wa aqlullahi, dan pikiran Allah, hikmat Allah itu, huwa maujudun fillah, ia eksis, wujud, berada di dalam diri Allah. Wa hadhil bunwatu, dan keputraan ini, kanati qabla khulid tuhur, sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Maksudnya keputraan itu bukan keputraan biologis, bukan keanakan cara biologis yang diawali oleh waktu, seperti manusia yang diperanakkan dari seorang ibu, sebelum diperanakkan dia tidak ada. Tetapi yang dimaksud keputraan Sang Mesias atau Sang Firman itu terjadi bukan pada ruang dan waktu tertentu, tetapi ada masa kekekalan, di mana sejak kekal, dari kekal, Allah sudah ada bersama-sama dengan firman-Nya. Nah, terakhir saya kutipkan pernyataan dari seorang pemimpin gereja Asiria Timur yang bernama Timotius, Patriark Timotius, ketika ia ditanya oleh temannya, sahabatnya yang bernama Khalifah Al-Mahdi. Khalifah bertanya kepada Patriark Timotius, Patriark Timotius, apakah engkau berkata Yesus adalah Ibnullah, adalah anak Allah? Apa yang dikatakan Patriark Timotius? Qultu, aku berkata, bihada syahidal Injil wa Taurat wal Anbiya. Tentang hal ini, kitab Injil, kitab Taurat, dan nabi-nabi itu memberikan kesaksian tentang keputraan Sang Mesias, bahwa Mesias itu memang anak Allah. Walakinnaha, tetapi yang harus diperhatikan wahai baginda, kata Patriark Timotius, laisat bunuwatan jusdaniyah, bal wiladan ilahiyan azalian ajiban. Tetapi yang dimaksud keputraan itu adalah keputraan yang bukan keputraan jasmani, bukan keanakan cara biologis. Dikatakan laisat bunuwatan jusdaniyah, artinya bukan keputraan secara biologis, bal wiladan ilahiyan, tetapi keputraan keanakan secara ilahi. Yang dimaksud bukan secara biologis, tetapi secara rohani, dalam kodrat keberadaan Allah, dalam kekekalannya, azalian, ajiban, secara supranatural. Artinya memang itulah keberadaan Sang Firman sejak kekal, dari kekal ia berada di dalam wujud Allah. Inilah makna gelar Yesus sebagai anak Allah, bukan bermakna biologis,
tetapi bermakna kiasan. Nah, sebenarnya Anda Ustadz Fadil Taslim, bukankah Anda sudah menjelaskan dalam ceramah Anda juga tentang keputraan Yesus, keputraan Sang Mesias bukanlah dalam makna biologis, tetapi makna kiasan, seperti yang Anda sampaikan dalam ceramah Anda berikut ini. Allah itu lam yalid, tidak beranak. Karena Allah tidak beranak, berarti tidak ada anak-anak Allah itu tidak ada. Loh, padahal Yesus diyakini sebagai anak Allah, Pak. Anak Allah di dalam Alkitab itu sebenarnya arti kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Di sini loh kita perlu tahu. Jadi anak-anak memang ada ayat di dalam Alkitab, anak Allah ada, tetapi anak di situ arti kiasan. Nah, saya berterima kasih kalau Anda sudah menjelaskan bahwa memang gelar anak Allah bagi Yesus itu bukan bermakna biologis, tetapi tolong Anda konsisten. Jangan Anda berkata menuduh orang Kristen percaya anak Allah itu beranak, Allah itu punya anak, tetapi satu sisi kemudian Anda menjelaskan makna anak di dalam Alkitab itu adalah makna kiasan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.